Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Debi Almalia Mutiara Basta dari kelas 1A NPM 21130230047. Saya beserta 3 rekan saya yaitu M. Sukrilimbong, Ilham Hadikusuma, dan Sofia Nainun Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan tentang sel prokariotik dan sel eukariotik beserta ciri-cirinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani yaitu pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetiknya, DNA, terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleotid. Tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Pengertian sel eukariotik. Sel eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Hal yang membedakan antara sel eukariotik dan sel prokariotik adalah memiliki organel bermembran, terutama inti, yang berisi materi genetik dan terbungkus selubung nukleus. Nama eukariota digunakan karena adanya inti dari bahasa Yunani yaitu eu yang artinya baik dan karyon yang artinya kacang atau kernel. Sel eukariotik juga mengandung organel bermembran lainnya seperti mitokondria dan badan Golgi. Saya ingin menjelaskan tentang gambar sel prokariotik. Yang pertama terdapat kapsul. Kapsul adalah alat pelindung bakteri terhadap pengaruh luar yang merugikan dirinya dan berakibat bersifat virulen. Bakteri dalam kapsula bersifat aktif dan dapat berkembang biak, sedangkan dengan spora bakteri bersifat pasif. Yang kedua terdapat dinding sel. Dinding sel adalah lapisan luar yang melindungi keseluruhan sel. Dinding sel bersifat kuat dan kaku, sehingga dapat memberikan bentuk tubuh pada bakteri dan menyelenggarakan pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Yang ketiga terdapat membran sel. Membran sel adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleus plasma. Fungsi dari membran sel adalah sebagai tempat perlekatan flagellum. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Yang kelima itu terdapat ribosom. Ribosom adalah organel-organel kecil yang berukuran padat dan yang terdapat dalam sel yang berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran RE ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Yang keenam terdapat plasmid. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal yang terdapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Plasmid berfungsi sebagai perkembangbiakan tetapi hanya sebagai alat perlindungan. Yang ketujuh ada pili atau pilus. Adalah sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik setelah berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Pili juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat untuk melekatkan pada berbagai permukaan jaringan, hewan, atau tumbuhan yang merupakan nutriennya. Contohnya itu terdapat seks pilus. Yang ke-8 terdapat flagellum atau flagella. Adalah bentuk yang menyerupai rambut yang tipis. Fungsi flagellum ini adalah untuk pergerakan sel bakteri, meskipun tidak semua gerakan bakteri disebabkan oleh flagel. Yang ke-9 itu ada nukleoid. Nukleoid adalah bagian sel prokariota berupa asam deoksiribonukleat yang lebih kental daripada sel sitoplasma dan sepenuhnya tidak dilapisi oleh membran. Fungsi dari nukleoid ini pada bakteri yaitu sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan pembawa informasi genetik karena mengandung DNA yang ada di dalam kromosom. Berikut ini merupakan ciri-ciri sel prokariotik. Yang pertama itu terdapat sitoplasma dan nukleoplasma terpisah. Dan yang kedua terdapat gen di dalam inti. Yang ketiga mempunyai organel seperti Golgi, endoplasma, ribosom, dan kloroplast pada tumbuhan. Dan yang keempat terdapat bahan gen atau DNA seperti pita ganda dan tersusun spiral saling melilit atau double helix. Struktur dan fungsi sel prokariotik sudah. Gambar dan ciri khas sel prokariotik juga sudah. Nah, sekarang giliran sel eukariotik juga pengen nih dikenal sama teman-teman.
Yuk langsung aja kita bahas ciri-ciri sel eukariotik berdasarkan struktur dan fungsinya. Struktur sel eukariotik. Struktur yang pertama ada membran sel yang berfungsi mengontrol zat yang keluar masuk. Kemudian ada sitoplasma yang berfungsi untuk menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Kemudian yang selanjutnya ada ribosom yang berperan penting dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Selanjutnya ada lisosom yang berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Kemudian ada sentriol yang berfungsi membantu dalam pembelahan sel dengan memfasilitasi pemisahan kromosom. Selanjutnya ada juga nih yang namanya aparatus Golgi. Apa sih fungsinya? Fungsinya itu banyak, melepaskan sekresi pada permukaan sel, membentuk mikrosom serta akrosom, membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel, dan membantu proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada dua ya, ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid, sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein melalui proses penerjemahan dan memproduksi membran. Struktur yang terakhir yaitu nukleus atau inti sel. Nukleus ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada membran inti, kemudian ada nukleoplasma, dan yang terakhir ada nukleolus. Membran inti berfungsi untuk memisah antara inti sel dan sitoplasma sel. Kalau nukleoplasma berfungsi sebagai tempat untuk mengolah berbagai enzim dan membantu menjaga bentuk dan struktur sel. Kemudian yang terakhir ada nukleolus yang berperan penting dalam memproduksi ribosom. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.